Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini kita kembali boleh diberi kekuatan, kesehatan, dan kita boleh bangun pagi hari ini. Kita kembali bersama-sama berjumpa lagi, kita bertemu di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan, sebab Tuhan baik buat hidup kita, amin. Kita mau bawa kurban syukur, pujian, penyembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan terus pimpin setiap langkah kita di hari yang baru ini. Biarlah anugerahnya, kasih karunia-Nya terus menaungi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Bapa di surga, biarlah kuasa darah-Mu menudungi kami, menguduskan kami, sehingga kami layak untuk membawa kurban syukur kami di pagi hari ini, Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi ya Allah. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus hidup, Yesus hidup. Ada hari ini, ada hari ini, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari ini. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dia yang hidup bersama dengan kita, Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Jesus, terima kasih Yesus namanya berkuasa menyembuhkan. Haleluya, menyucikan.
tebus dosaku, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Dia jamin hari ini, ada hari ini. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin, 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 haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dia hidup. Yesus hidup. Jadikanku berarti, aku hidup karenamu. Pengorbananmu Tuhan, kasih karunia-Mu besar bagi hidupku Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Hari ini kami ada karena setia-Mu. Kau jaminkan masa depan kami di tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau hidup, itulah jaminan masa depan kami, bahwa ada kehidupan kami di hari depan kami. Haleluya, haleluya. Tidak pernah ku berjalan seorang diri, sebab Engkau menyertai langkah-langkah kami. Engkau hidup, Engkau yang menyucikan, menguduskan hidup kami. Amin. Engkau yang menyembuhkan, memulihkan seluruh keberadaan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih, terima kasih.
Terima kasih oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami, oleh karena kesetiaan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Cukuplah kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Amin, amin, amin. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, Tuhan. Izinkan jiwa kami terus bersorak-sorai memuji Kau. Oh, memuji Engkau, kasih setiamu lebih dari hidup. Jesus, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur, Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami ada sebagaimana adanya kami, dan kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu. Kami sadar tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Sebab itu kami membutuhkan Engkau untuk kami boleh menjalani hari ini, Tuhan. Karena kami butuhkan Engkau. Kami butuhkan kehadiran-Mu. Kami butuhkan pimpinan-Mu, Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Firman yang akan menuntun setiap langkah kami di kesempatan hari ini. Hari yang Kau percayakan, anugerah yang besar buat kami. Untuk itu Tuhan, ampuni segala pelanggaran dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang betul bahwa kita hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kemurahannya, hanya oleh karena kasih setianya. Tanpa kemurahan dan kasih setia Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Dia yang hidup menjamin kehidupan kita, baik di bumi ini maupun di kekekalan nanti di surganya yang mulia. Hari ini kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menjadi pedoman, pegangan, kekuatan di dalam setiap langkah kita hari ini. Sebab itu kita bersyukur pagi ini dan bersama-sama akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-4 dengan judul perikop doa pada pagi hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul ini sungguh luar biasa. Seorang Raja Daud selalu mempunyai waktu yang khusus. Dikatakan 7 kali dalam sehari dia memuji menyembah Tuhan. Secara khusus di pagi hari dia juga punya waktu khusus. Dia bukan orang yang gak ada kerjaan, tetapi Daud adalah seorang raja yang sangat sibuk. Tetapi di tengah kesibukannya, dia masih tetap mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Ya, jadi Daud bisa bermain macam-macam alat musik. Kemarin kita membaca tentang permainan kecapi, hari ini tentang permainan suling dari Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Perhatikan kata menunggu-nunggu ini. Hal ini terjadi bukan hanya dalam satu kali, 1 hari, 2 hari, 3 hari, no. Tetapi kehidupan Daud di dalam membangun persekutuannya dengan Tuhan adalah to be continue, terus menerus. Kata menunggu-nunggu memiliki makna Daud mengatur waktu untuk berdoa kepada Tuhan setiap waktu dengan tekun. Ya, tekun bisa dikatakan kepada seseorang bahwa dia tekun adalah dia mengerjakan sesuatu sampai apa yang dia kerjakan itu berhasil, terwujud, nyatakan, dan terlihat. Nah, itu di dalam sesuatu yang dikerjakan. Tetapi di dalam pengiringan Tuhan, kata tekun berbicara tentang orang yang mengikuti dia terus menerus, bukan hanya setahun, 2 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bukan, terus menerus sampai dipanggilnya nanti dia kembali ke pangkuan Bapa di surga. Itu baru dikatakan orang itu tekun. Nah, dalam konteks ini berbicara tentang doa. Daud selalu berseru-seru kepada Tuhannya. Dia mengenal Tuhan yang dia ikuti. Dia mengenal Tuhan yang dia layani. Sehingga akhirnya tanpa keraguan dia selalu berseru-seru kepada Tuhan dengan tekun setiap hari. Nah, makanya saya juga rindu membuat doa pagi ini ada setiap hari. Ya, sebisa mungkin untuk membuat video dan Bapak Ibu Saudara juga untuk belajar menyembah Tuhan dengan harapan nanti Bapak Ibu Saudara bisa mandiri memuji menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud berseru kepada Tuhan dengan keyakinan. Sehingga karena dia kenal Tuhannya dengan baik, dia berkata kepada Tuhan, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan. Ya, kalau kita nggak kenal sama orang, tiba-tiba kita meminta sesuatu, sepertinya sungkan.
Tetapi kalau kita sudah kenal seseorang, kita mau meminta sesuatu, mungkin memang ada perasaan sungkan. Tetapi kalau udah sangat kenal, sangat akrab, untuk meminta sesuatu mungkin tidak ada kesungkanan. Ya, nah Daud pergaulannya dengan Tuhan sungguh luar biasa. Ya, ketekunannya di dalam dia membangun hubungan dengan Tuhannya itu indah, luar biasa. Sehingga dia berkata, indahkanlah keluh kesahku. Ada banyak isi hati yang dia tuangkan kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya pergumulan, sebisa mungkin jangan cerita dengan tetangga samping kanan kirimu, lingkungan di mana kau ada. Berceritalah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara semua. Karena kadang kalau kita bercerita kepada orang, kita akan menjadi kecewa. Nah, Daud berseru kepada Tuhan. Dia mengutarakan seluruh isi hatinya. Dan dia tahu ada bagian yang harus dia kerjakan. Di ayat yang keempat, dia mengatur persembahannya kepada Tuhan. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, dia mengatur persembahannya, penyembahannya, kurban syukurnya, pujian penyembahannya. Dia membangun altar, dia membangun mezbah Tuhan. Dan itu dilakukan dengan tekun setiap hari, setiap waktu, setiap ada kesempatan. Itu dikerjakan oleh Daud. Dia mengatur persembahan. Dan aku menunggu-nunggu. Apa yang ditunggu Daud? Jawaban dari apa yang dia sudah serukan kepada Bapa. Kenapa dia menunggu-nunggu? Karena dia yakin, dia percaya doanya dijawab oleh Tuhan. Kalau hari ini kita berdoa, doa kita belum dijawab. Kemarin kita sudah berdoa, doa kita belum dijawab. Kemarinnya lagi kita sudah berdoa, doanya belum dijawab. Tekun. Ya, kata yang enak saya sering kali pakai adalah bertalu-talu, terus menerus, tiada henti, berseru kepada Tuhan. Disitulah nanti kita akan mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Jawaban doa bermacam-macam. Tuhan izinkan sembari kita menunggu jawaban doa, Tuhan bisa ubah pola pikir kita. Dia bisa memperlebar, memperluas isi hati kita untuk kita menerima hal yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Dia mengubah mindset, paradigma, dan lain sebagainya. Sebab itu ketekunan adalah kunci yang harus kita pegang sebagai orang percaya saat kita berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang menjadi doamu hari-hari ini? Tetaplah tekun berdoa kepada Tuhan. Aturlah persembahanmu setiap pagi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita belajar dari Daud. Pernahkah Tuhan mengecewakan Daud? Tidak pernah. Justru kalau kita baca kitab 2 Samuel di masa kejayaannya Daud, Daud berkata apa kepada Tuhan? Tuhan, saya bersyukur. Siapa aku ini? Sejauh ini Engkau membawa aku. Engkau memberkati aku, Engkau memakai aku. Bahkan lebih daripada itu, Engkau sekarang sudah membawa aku dengan segala kemegahan, kemuliaan, kedahsyatan baik dunia maupun rohani. Tapi sekarang Engkau memperlihatkan hal yang jauh, yang aku sendiri belum bisa melihatnya, tapi Engkau memperlihatkannya secara mata iman. Daud dibawa menikmati kehidupannya dengan Tuhan. Karena kenapa? Ketekunannya dengan Tuhan. Itulah yang membawa dia bisa menikmati
setiap seruan-seruannya yang dijawab Tuhan. Dia bisa menikmati setiap janji-janjinya Tuhan. Dia bisa menikmati setiap anugerah dan kemurahannya Tuhan. Tentu bukan karena kekuatan Daud, karena ada roh Allah yang ada dalam hidup Daud. Roh yang sama juga ada dalam hidup saya, hidup Bapak, Ibu, Saudara, yang akan menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Bertekunlah di dalam doa-doamu, di dalam persekutuanmu, di dalam keintimanmu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kita bersama-sama berdoa untuk firman yang kita renungkan bersama. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kasih setiamu sungguh luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kami merasakan bagaimana pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Oh, indahlah apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap tekun, tetap setia di dalam pengiringan kami. Saat kami berdoa, doa kami belum mendapatkan jawaban. Ajari kami untuk tetap tekun, menanti-nantikannya. Dan sembari itu kami tetap terus membawa kurban persembahan, membawa kurban pujian, membawa kurban penyembahan, membawa hidup kami di atas mezbah-Mu. Seperti Daud yang selalu mengatur seluruh keberadaan hidupnya untuk membawa kurban penyembahan di dalam hidupnya untuk dipersembahkan di atas mezbah-Mu. Dan kami boleh belajar dari kehidupannya bagaimana akhirnya dia pun terus menikmati segala anugerah kemurahan-Mu. Begitu juga atas hidup kami. Inilah kami anak-Mu Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu, inilah kami umat kepunyaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini di dalam pekerjaan, usaha, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam peternakan, pertanian, di dalam segala aktivitas semua yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang menjadikannya berhasil. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena Engkau yang beserta dengan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, baik atas kehidupan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sanak famili kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kota kami, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa COVID-19 segera berlalu dari kota kami, dari bangsa kami, bahkan dari bumi ini. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Kehendak-Mu jadilah atas kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita Allah itulah yang memimpin perjalanan kami di sepanjang hari ini. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat menjalani hari yang baru, di aktivitas yang baru hari ini. Doa saya, berkat dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Puji Tuhan.